Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah teman-teman. Sebenarnya untuk video kali ini bukan jadwal dari pemupukan maupun penyepraian ya teman-teman. Dan untuk pemupukannya itu sebenarnya itu besok ya. Namun karena ini tadi pagi saya keluar dan melihat tanaman saya ini, dan ternyata ada satu tanaman yang gejalanya itu akan terkena layu fusarium ya. Namun sebelum kita ke tanamannya, kita lihat dulu ini. Nah, ini sudah ada yang berbuah ya. Ya, kita lihat dulu tanamannya. Jadi teman-teman harus rajin-rajin memantau tanamannya ya. Jadi apabila ada yang terkena serangan penyakit maupun hama, kita bisa mengantisipasinya sejak dini ya. Ya, jadi inilah dia kondisi tanaman saya ini terakhir ya teman-teman. Dan ini mungkin besok akan saya lakukan untuk pemupukan yang keempatnya. Dan untuk tanaman saya yang terkena fusarium ini, ya karena di tempat saya ini masih jam 6 pagi ya teman-teman. Jadi ini masih menunjukkan gejala awal ini. Itu teman-teman bisa lihat ya. Ini ujungnya sudah layu semua ini. Nah ini kalau siang hari bakal layu semua satu pohon ini teman-teman. Ya jadi ini harus kita tangani secepat mungkin ya. Ya jadi apa saja bahan-bahan yang saya gunakan atau obat apa saja yang saya gunakan untuk menanggulangi fusarium ini, silakan disimak videonya sampai selesai. Oke, dan ini dia bahan-bahan yang saya gunakan. Di sini saya akan menyepray dengan menggunakan 3 liter air ya teman-teman. Kemudian saya tambah dengan MKP. Dan untuk obatnya atau fungisidanya, di sini saya menggunakan ini ya. Nah, dan ini ada suntikan ya teman-teman. Dan suntikannya ini saya gunakan untuk mengukur dosis dari pestisida maupun pelekatnya ini. Maksud saya fungisidanya ya. Ya, terakhir ini pelekatnya ya. Ya baiklah teman-teman. Untuk ini MKP-nya kita ikuti sesuai dosis ya. Di sini karena sementara berbuah juga, jadi saya menggunakan dosis tertinggi yaitu ini teman-teman bisa lihat ya. Aduh, buram, tunggu ya. Ini yaitu 4 gram per liter. Ya, dan di sini saya menggunakan 3 liter air, maka MKP-nya di sini adalah 12 gram ya, 4 kali 3. Ya, jadi untuk MKP-nya ini sudah saya takar sebelumnya ya teman-teman. Ini adalah 12 gram. Dan kemudian untuk dosis fungisidanya, di sini bisa kita cek di label kemasannya ya. Ya, ini kita patokan karena tidak ada tomat, jadi kita perpatokan ke cabai saja. Nah, itu ada dosisnya yaitu 0,5 mili ya. Ya, dan di sini saya menggunakan dosis terkecil karena ini hanya baru gejala ya. Dan juga hanya satu tanaman yang terkena. Ya, ini untuk fungisidanya ya. 0,5 mili ini saya kali 3 untuk 3 liter. Ya, jadi ini sekitar 1,5 mili ya teman-teman. Ya, jadi ini kita masukkan fungisidanya terlebih dahulu ya. Setelah kita masukkan fungisidanya ini, kemudian kita kocok ya agar tercampur. Ya, lalu setelah tercampur, kemudian kita masukkan pupuknya lagi ini. Ini adalah MKP ya teman-teman. Kita masukkan MKP ini sekitar 12 gram. Ya, kemudian kita aduk lagi. Dan ini terakhir adalah pelekatnya ya. Di sini saya menggunakan 0,6 mili karena dosisnya di sini 0,2 mili per liternya ya. Dan ini terakhir ya. Ya, jadi untuk Glyphosarium ini dia tuh selain menyebabkan gagal panen, penyakit ini juga bisa menular ya teman-teman. Penularannya itu bisa melalui udara, tanah, dan juga kontaminasi ya dari tangan kita. Jadi tangan kita itu saat kita petik daun atau batang dari tanaman yang sudah terkena Glyphosarium, kemudian kita menyentuh tanaman lain, maka itu bisa terkontaminasi ya, bisa menular dari situ juga. Dan untuk penyakit ini, dia ini tidak bisa kita musnahkan 100% ya teman-teman, karena mereka juga ini penghuni tanah. Maka
Cara mereka menyerang itu apabila pH tanah kita mulai turun dan juga mikroorganisme baik dalam tanah kita berkurang, maka maka hama ini, penyakit ini ya, jamur ini akan menyerang. Paling pertama itu adalah akar tanaman kita, dan kemudian berlahan-lahan dia masuk melalui akar dan menyebar ke seluruh bagian tanaman ya, ke batang, daun, yang menyebabkan tanaman tersebut layu karena semua nutrisi dan juga air dimakan oleh jamur tersebut, sehingga tanaman tidak mendapatkan bagiannya. Makanya dia menunjukkan gejala layu ya teman-teman. Jadi yang perlu kita jaga itu yang pertama adalah pH tanah, dan kemudian adalah agensi hayati atau mikroorganisme baik yang ada dalam tanah ya, yang melindungi tanaman kita. Jadi untuk pengobatan kali ini di sini saya menggunakan fungisida dengan cara kerja sistemik ya. Dikatakan sistemik, cara kerja sistemik karena fungisida tersebut ini bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan tanaman, bisa masuk ke dalam sel-sel tanaman ya. Sehingga dia nantinya akan bertemu dengan jamur yang masuk juga dari sel-sel tanaman tersebut dan membunuh jamur tersebut. Jadi apabila kita menggunakan fungisida dengan cara kerja kontak, maka itu tidak akan bisa mengobati. Jadi fungisida dengan cara kontak itu dia bekerja hanya untuk melindungi tanaman ya teman-teman, namun tidak bisa untuk mengobati. Dan untuk mengobati maka diperlukan fungisida dengan cara kerja sistemik ya, yaitu racun tersebut bisa masuk ke dalam sel-sel tanaman, sama seperti jamur tersebut yang masuk ke dalam sel-sel tanaman, sehingga akan bertemu dan juga akan mematikan jamur-jamur tersebut. Ya ini teman-teman bisa lihat ya, sudah layu. Ini kalau siang ini akan layu semua ini pastinya. Ya jadi setelah kita spray menggunakan fungisida, kemudian kita kocor ke media tanamnya ini agensi hayati ya teman-teman. Jadi agensi hayati ini juga dia itu bisa menekan perkembangan dari jamur-jamur patogen. Contohnya seperti trichoderma ya, di mana trichoderma ini bisa memaksa atau memakan jamur dari fusarium ini. Ya ini juga usahakan jangan terlalu rimbun seperti ini ya teman-teman. Saya juga nanti ini akan memangkas beberapa daunnya saja ini, agar cahaya matahari ini bisa menyinari medianya. Ya, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan menggunakan agensi hayati atau mikroba baik ya. Ini mikroba yang saya buat sendiri teman-teman, bisa lihat ini. Hifanya banyak sekali ya. Ini sudah berumur kurang lebih 3 bulan teman-teman. Ya dan di sini saya menggunakan air, ini ukuran wadahnya 20 liter ya. Saya gunakan sekitar 16 liter air. Kemudian untuk mikrobanya ini saya menggunakan kurang lebih sekitar 1 liter ya. 1 liter ya, 1 liter saja cukup ya. Untuk pengaplikasian agensi hayati ini saya itu lakukan keesokan harinya ya, di keesokan harinya. Yang dimana kemarin itu sudah saya spray dengan fungisida, kemudian keesokan harinya yaitu hari ini saya akan mengocorkan agensi hayati ini. Jadi kalau untuk teman-teman ya, sebelum melakukan pencampuran seperti begini, usahakan agensi hayatinya itu atau molnya itu diberi gula dulu ya sedikit. Tapi karena saya di sini kebetulan itu minggu lalu sudah saya berikan gula, maka saya tidak perlu mencampurkan gula lagi saat pengaplikasiannya hari ini ya. Dan untuk selanjutnya di sini saya menggunakan mikroorganisme dari golongan Aspergillus. Ini yang saya campur dengan asam amino ya teman-teman. Oh ya teman-teman ya, jangan lupa juga untuk mengaplikasikan fungisida itu yang kemarin saya lakukan. Itu usahakan jangan mencampurnya dengan bahan alkali ya, yaitu kalsium ya, jangan mencampurnya kecuali kalsium nitrat. Itu apabila kita paksa untuk mencampurnya, maka tidak akan berefek ya, dan tanaman tidak akan sembuh. Oke, baiklah teman-teman, bisa kita lihat ya itu masih ada genangan air. Ini karena tadi pagi hujan ya, dan ini saya mengaplikasikannya ini di sore hari. Dan untuk dosisnya ini saya gunakan 1 gelas air mineral ini ya, kurang lebih 250 ml untuk 1 polybag. Ya, dan untuk pengocorannya ini usahakan kita siram ke pangkal batangnya ya. Kita siram seperti ini ya. Ya, baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu saya skip ya. Saya selesaikan dulu semuanya ini.
Ya oke, baiklah teman-teman, di sini sudah selesai saya kocor semua ya ini. Dan masih ada sisa sedikit, ini rencananya akan saya kocor ke tanaman yang lainnya ya. Ya, dan untuk penanggulangan atau perawatan ke depannya, usahakan untuk tanaman yang terkena layu tersebut, itu kita hentikan dulu pemupukan yang berunsur nitrogennya ya. Jadi kita berfokus ke unsur hara yang menyehatkan tanaman. Dan unsur hara apa saja itu? Ya karena pemupukannya ini saya lakukan besok, maka besok akan saya perlihatkan ya. Jadi yang belum di-subscribe silahkan subscribe ya teman-teman. Dan terima kasih banyak juga untuk yang sudah menonton ya. Kita ketemu di pemupukan selanjutnya ya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.